Halo sahabat Fantastizer, selamat datang di channel YouTube Bimbel Fantastis. Pada video kali ini kita akan kerjakan latihan soal nomor 3. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ditunjukkan oleh grafik. Untuk soal ini kita diberitahu nilai X kuadrat X kuadrat. Artinya grafik yang akan kita buat berbentuk kurva keduanya. Oke, langsung saja kakak analisa pertidaksamaan yang atas ya. Kakak tulis Y lebih besar sama dengan, ini kita tulis ulang ya, nilainya adalah X kuadrat min 4X plus 5 ya, seperti ini. Dan ingat, untuk nilai A ya kita tentukan dari nilai A ya. Untuk nilai A di depan X kuadrat ya, pertidaksamaan yang pertama A-nya sama dengan 1. Artinya nilainya positif. Kalau A-nya positif ya, kemungkinan besar kurvanya akan berbentuk U ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat kurva yang berbentuk U nanti dibutuhkan titik puncak ya. Jadi kita fokus untuk mencari titik puncak ya. Di sini sebenarnya ada masalah ya. Kurva yang berbentuk N juga ada yang gunakan titik puncak. Ya, tapi teman-teman harus ingat kalau ada kurva yang nilai B-nya tidak ada ya, B itu adalah yang ada X-nya ya. X-nya tidak ada, maka kurvanya akan di sumbu Y. Jadi sumbu simetrinya ada di sumbu Y. Jadi sudah dapat dipastikan di sini harusnya yang ada di sumbu Y itu adalah yang bawah. Jadi yang selain sumbu Y itu adalah kurva berbentuk U. Ya, seperti ini. Teman-teman harus bisa menganalisanya ya. Nah, kalau sudah dapat datanya, kita langsung cari saja. Ingat, yang kita cari adalah titik puncak. Ya, titik puncak, dan rumusnya adalah ada di sini ya, XP/YP. Ya, rumusnya adalah XP/YP. Nilainya adalah min B per 2A, D per min 4A ya. D-nya langsung kakak ganti ya. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Ini adalah nilai diskriminannya. Nah, kalau sudah, kakak buat perhitungan di bawah langsung ya. Di sini kakak tulis data-datanya dulu ya untuk mempermudah teman-teman berhitung. Jadi nilai A-nya dari pertidaksamaan ya, A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4 ya, ingat B adalah angka di depan X dan C-nya adalah 5 ya, seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung saja. Di sini hitungnya adalah min B. B-nya adalah min 4. Hasilnya menjadi plus 4 karena min ketemu min. Dibagi 2A. A-nya adalah 1 ya, 2 kali 1. Koma B kuadrat. Min 4 dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya adalah 1 dan C-nya adalah 5 ya, seperti ini. Jadi kita gunakan tanda kurung kalau nilainya negatif. Ya, sebenarnya kalau angkanya tidak negatif, teman-teman juga boleh menggunakan tanda kurung. Itu tidak masalah ya. Kita lanjutkan, di sini kita tulis min 4 dikali A. A-nya adalah 1. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Di sini 16 dikurang 20. Hasilnya adalah min 4. Dibagi min 4, hasilnya menjadi 1. Jadi titik puncaknya adalah 2, min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita lakukan uji 0,0. Ya, kita uji 0,0, maka hasil Y-nya adalah 0 dan X-nya adalah 0, 0, jadi hasilnya 5. Jadi sebelah kiri hasilnya 0, untuk sebelah kanan hasilnya 5. Dan ini adalah pernyataan yang salah. Harusnya 0 itu lebih kecil ya. Jadi ini salah. Nah, kalau sudah, kita fokus untuk pertidaksamaan yang kedua. Ya, ini kita beri batas saja. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, nilainya adalah Y lebih besar sama dengan min setengah X kuadrat plus 5 ya, seperti ini. Dan ingat, di pertidaksamaan yang kedua, nilai A-nya adalah min setengah atau nilainya adalah negatif. Maka kurvanya akan berbentuk N ya, seperti ini. Kurvanya akan berbentuk N. Nah, kalau sudah, di sini kita dapat nilainya adalah A
sama dengan min setengah ya, B sama dengan oh tidak perlu ya, kita tidak perlu data A, B, C-nya karena yang dicari bukan titik puncak ya, tetapi hanya yang memotong sumbu Y saja. Jadi ini lebih mudah ya. Jadi kita lihat yang memotong sumbu Y, syaratnya adalah X-nya harus 0. Jadi kalau X-nya 0, maka nilai Y-nya sama dengan 5 ya. Jadi titiknya adalah kalau kita simpulkan titiknya menjadi X, Y. X-nya 0, Y-nya 5 ya seperti ini. Nah kalau sudah kita uji juga titik 0,0 ya jangan lupa diuji 0,0 ya. Kalau kita uji 0,0 maka hasilnya akan menjadi 0 lebih besar sama dengan 5. Dan ini adalah pernyataan yang salah lagi ya. Nah ini salah lagi, jadi kita tidak gunakan juga. Nah kalau sudah keduanya, yang kita lakukan adalah kita gambar kurvanya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung untuk mengecek di pilihan jawaban ya, itu juga boleh, tidak masalah ya. Tetapi di sini karena kita sedang belajar, jadi Kakak gunakan cara lengkapnya ya. Jadi kita gambar kurvanya ya seperti ini. Oke, kurvanya Kakak gambar hanya berbentuk sketsa saja ya. Jadi ini Kakak buat yang pertama ya, titik puncaknya adalah 2,1 karena kurvanya U, maka 2,1 kita kira-kira saja di sini ya. Jadi nanti grafiknya ini juga kalau memotong sumbu Y bisa dicari ya harusnya ya. Memotong sumbu Y syaratnya X-nya 0. Ini Kakak tambahkan ya, maka hasil Y-nya adalah 5. Jadi di 5 ya. Ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita kira-kira saja, maka hasil kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Dan yang diarsir adalah yang bukan 0,0 ya, karena 0,0 salah. Jadi yang diarsir adalah yang bagian dalam. Oke, kalau sudah, kita gambar lagi kurva yang kedua. Ya, kurva yang kedua di sini nilai Y-nya adalah 0,5. Dan ini akan menjadi titik puncak juga ya, karena dia ada di tengah. Jadi kita langsung gambar saja bentuknya seperti ini. Dan kita kira-kira saja. Ya, karena di sini kita tidak tahu memotongnya di mana. Jadi kita kira-kira saja, tidak masalah ya. Nah, kalau sudah di sini 0,0-nya ini juga salah. Maka yang diarsir adalah sisi yang lain dari 0,0. Maka sisi yang luar yang diarsir ya. Nah, kalau sudah kita cari irisannya, ya irisan yang diarsir. Ternyata irisan yang diarsir dari kedua kurva itu akan berada di sini. Ya, ini kena arsir dan ini. Nah, jadi hanya di bagian sini saja. Ya, jadi kalau kita lihat jawaban yang sesuai untuk soal nomor 3 adalah yang C.